organnya apa kalau di saraf tepi? Yang secara anatomi kelihatan itu apa? Kumpulan akson itu. Neurokeratin network. Itu selubung mielin ya itu ya. Ini saya tanya organ secara anatomi apa yang terdiri dari kumpulan akson kabel-kabel itu apa? Nervus atau sabut saraf. Ya, nervus ya dia. Jadi nervus atau sabut saraf tepi itu isinya adalah akson, kumpulan akson. Tuh, itu organnya. Terus sama lagi organ di kalau kita belajar di jaringan saraf tepi kita pakai organ lagi yang banyak reseptornya itu organ apa? Dilihat di organ apa? Saya tanya organnya. Kalau mau lihat reseptor tuh banyak di mana ya? Kulit. Nah, di situ ada reseptor ya. Makanya nanti di praktikum ini ya, mikroskop ini akan dipasang ada otot, ada kulit, ada cerebellum, medula spinalis, ganglion, dan nervus. Itu ya. Nanti kita akan belajar di organ-organ ini. Kita mulai yang pertama. Ini adalah suatu organ ya. Kira-kira berisi apa ini? Ada sekitar seperti ini. Apakah ini saraf pusat? Saraf tepi ya ini ya. Kalau saraf pusat tuh biasanya tandanya itu pasti ada perikarion biasanya. Ada badan sel-sel. Nah ini kan hanya sabut-sabut aja ya dia. Jadi ini itu adalah nervus. Ya. Di anatomi kan udah lihat misalnya nervus apa? Sebutkan nama nervus. Nervus apa? Ischiadicus ya. Ini nervus ischiadicus dipotong membujur. Ya. Iya, ya semua nervus itu seperti ini ya. Tampaknya. Ini dipotong membujur, jadi memanjang. Nah, kelihatan sabut-sabut seperti ini. Terus ada kira-kira kadang-kadang ada kayak ini. Ayo, nervus itu bisa ada apanya? Pembuluh darah. Ini pembuluh darah ini ya. Jadi nervus itu bisa dimasuki pembuluh darah. Bisa ya. Oke, nah sekarang kita belajar di dalam nervus ini ada struktur-struktur apa aja sih? Ada cekungan yang ditunjuk warna hitam. Oke, ini cekung. Nodus ranvier ya. Nodus ranvier ini adalah pembatas ya antara satu segmen mielin dengan segmen mielin yang lain. Ya. Jadi nodus ranvier ini sebenarnya aksonnya tidak bermielin, jadi ada pembatasnya. Dia tidak diselubungi mielin ya. Makanya dia cekung karena selubung mielinnya menyempit atau dia tidak ada selubung mielinnya. Gitu ya. Makanya dia ada cekung ini. Lalu yang B, garis tebal yang ditunjuk panah kuning. Nah ini ya. Jadi di sini ada garis, di tengah-tengahnya selubung mielin. Ini kan selubung mielin. Nah di tengah-tengahnya ada garis, iya, aksonnya. Oke, jadi kalau dari potongan membujur seperti ini, aksonnya itu garis tebalnya ini akson. Baru sekelilingnya ini adalah selubung mielin. Tapi ya, karena ini dengan pewarnaan apa ini? Pewarnaan aja pinter. Enggak kok, semua pinter. Nah, kalau dengan pewarnaan HG, selubung mielinnya ini hanya terwarnai kerangkanya saja, alias seperti jaring-jaring, kerangkanya saja. Apa namanya? Apa? Kerangkanya selubung mielin itu namanya apa? Kerangka. Selubung mielin itu kan sebenarnya itu kan banyak lemaknya ya, banyak lemaknya. Isinya itu lemak, tapi kalau dengan HI lemaknya itu larut, hilang. Jadi tinggal kerangkanya saja.
dari potongan membujur seperti jaring-jaring kotak-kotak jaring-jaring itu namanya apa? Tadi udah seperti di apa namanya jawab. Neurokeratin network itu yang mana? Ini. Jadi sel mielinnya ini kan putih ya. Kalau putih kan dia berarti kosong. Sebenarnya dia nggak kosong, dia itu kelihatan kotak-kotak seperti jaring. Itu hanya kerangkanya saja. Yang kosong itu lemaknya larut. Neurokeratin bukan neuron ya. Neurokeratin network itu adalah kerangka dari sel mielin. Ya. Iya, jaring-jaring gitu lah. Oke ya. Terus ditanya jaringan apa? Saraf tepi. Jaringan saraf tepi. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Sama nggak ini sama tadi? Sama. Beda. Organnya atau jaringannya sama nggak? Sama ya. Sama-sama nervus. Potongan membujur. Oke, sekarang yang ditanya bentukan lonjong yang dituju. Jadi di sini ada seperti bentukan lonjong seperti ini juga ya. Ini juga. Ini juga nih kayak di sini. Ini juga. Nah, bentukan lonjong ini letaknya itu di tepinya dari sabut saraf. Di tepinya. Ya, misalnya kayak di gambar yang sebelumnya itu ya. Ini misalnya sabut sarafnya segini ya. Nah, itu tuh di tepinya sini. Misalnya mana ya? Ya kayak gini nih. Nah, ini ada lonjong-lonjong ini. Gitu ya. Ini kayak gini ada lonjong-lonjong. Nah, ini ada. Ini juga ada ya. Nah, kalau ini kayak gini. Kayak gini ya. Apa itu? Iya, inti sel swan. Jadi itu inti sel yang bentuknya lonjong. Intinya sel swan, nukleus dari sel swan. Ya. Nama lain. Mana? Bisa tulisannya swan. Swan ya. Menempel pada bentukan. Jadi dia itu menempel pada bentukan sabut saraf. Sabut saraf. Kalau dibilang sabut saraf berarti itu akson plus mielinnya. Semuanya itu namanya sabut saraf. Ya, lanjut ya. Kalau di sini ini ada, ini kelihatan juga ini apa? Apa tadi? Ya, karena memang ini sama yang ini sama, cuman beda preparat aja. Pewarnaannya yang ini juga lebih biru ya, tapi ini sama-sama HD sama yang tadi. Sekarang ini masih sama apa sudah beda? Coba lihat semua. Apakah masih sama? Apakah sudah beda organ? Sama, masih sama ya. Ini masih saraf membujur, nervus atau sabut saraf ya, potongan membujur. Ciri-cirinya apa sih ya tadi? Ini memanjang semua ya. Terus bisa ditemukan ini nodus Lafayette ada, inti sel swan juga ada ya. Terus kemudian yang ditanya ini bentukan seperti jala-jala nih. Iya, neurokeratin network pada jaringan saraf tepi, jaringan saraf tepi. Oke, bisa ya. Itu tadi ada tiga contoh slide ini adalah slide jaringan saraf tepi potongan membujur. Oke, sekarang kita next. Nah, ini yang melintang. Kalau tadi membujur, aksonnya bentuknya apa? Akson garis memanjang ya. Kalau melintang, aksonnya berbentuk titik. Titik di tengah-tengah nih. Titik-titik ini di tengah-tengah
seperti jala. Ya, ini kan sorry. Ini kalau kita membujur seperti jala. Kalau potongan melintang seperti jeruji roda. Itu sama-sama neurokeratin network. Bisa ya? Ini yang di luar-luar ini. Oke, nah sekarang tapi yang ditanya, Sharing itu ya. sebentar saya tanya, kalau di sini sel swan-nya, inti sel swan-nya kayak apa? Di tepi ya, seperti bulan sapi, nemplok gitu ya, nempel. Nah kayak ini nih. Ini ya, ini yang sangat jelas sel swan-nya ini seperti bulan sabit. Harus nempel. Kalau sel swan harus nempel. Kalau dia nggak nempel, misalnya kayak dia di tengah-tengah gini, atau dia agak tegang ya nggak nempel, atau kayak gini, berarti ini bukan sel swan. Apa? Apa? Fibrosit atau fibroblast. Kayak di sini. Siapa harus nempel? Apa? Ini misalnya ini misalnya ya, yang dia nggak nempel. Ini nggak nempel. Dia fungsinya apa sih fibrosit atau fibroblast ini? Memproduksi jaringan ikat kan di antara saraf-saraf saraf kan ada jaringan ikatnya. Nah itu kan harus ada yang memproduksi. Adalah sel fibrosit atau fibroblast. Itu ya. Jadi kalau sel swan harus nempel kayak ini, kayak bulan sabit nempel. Oke. Nah sekarang yang ditanya adalah nama khusus jaringan yang ditunjuk. Loh, nunjuknya adalah di antara satu sabut saraf dengan sabut saraf yang lain. Ini jaringan ikat yang kendor tipis-tipis ini. Apa namanya? Ya, endoneurium. Nah, itu yang menghasilkan ini sel fibroblast atau fibrosit. Endoneurium. Endoneurium. Coba sebutkan jaringan ikat, nama-nama jaringan ikat di saraf tepi. Ada endoneurium, perineurium, epineurium. Yang endoneurium itu ya ini, di sini nih ya. Pokoknya kalau ada jaringan ikat di sini ini endoneurium. Saya membungkus suatu bentukan, berarti endoneurium ini membungkus satu buletan ini. Berarti dia membungkus satu sabut saraf. Gitu ya. Saya lanjut. Ini sudah saya jelaskan, tinggal jawab aja ya. Bentukan seperti titik yang ditunjuk panah biru. Ini biru ini ya, bukan hitam, ini biru ya. Adalah akson. Terdapat di dalam bentukan apa? Sabut saraf tepi. Bentukan seperti bulan sabit panah hijau. Sel swan adalah inti dari sel swan. Oke, bisa. Lanjut ya. Nah, ini pewarnaannya udah beda lagi, tapi organnya sama dengan ini. Sama dengan ini ya. Sabut atau nervus ya, sabut saraf potongan melintang. Tapi pewarnaan apa ini? Ya, jadi yang A jawabannya apa? Bukan seperti cincin. Selubung mielin pada jaringan saraf tepi. Jaringan saraf tepi ya. Nah kalau dengan osmic acid aksonnya itu berupa titik pucat. Di sini ya, buletan pucat. Ini dengan osmic acid. Kalau dengan HE tadi aksonnya itu titik atau buletan tebal kayak hipnotis ya, buletan atau titik tebal. Kalau dengan osmic acid pucat. Selubung mielinnya yang hitam. Ini sama-sama melintang ya, sama ini sama. Oke ya. Kalau saraf membujur pakai osmic acid kira-kira gimana? Ya sama, panjang-panjang ya. Luarnya hitam, tengahnya pucat, putih atau pucat. Aksonnya kan
di demo ini tidak ada osmic exit yang membujur, kita nggak. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang ini ya, apa ini? Ini sama seperti yang ini, sama, tapi apa? Iya, mana yang lebih zoom? Ini lebih zoom. Enggak. Ini zoom out. Ini dari pembesaran lebih kecil. Nah, yang ini pembesarannya lebih besar, zoom in. Jadi ini itu sebenarnya adalah satu ini. Kalau kita zoom di dalamnya ini, itu isinya kayak gini. Ini kayak gini. Bisa ya? Ini lebih zoom out. Ya, jadi akson-aksonnya nggak kelihatan. Apa sabut-sabutnya kelihatannya kecil-kecil banget. Mana yang epineureum? Tunggu sebentar. Tadi endoneuriumnya di mana? Di dalam sini kan? Nah, ini endoneurium. Sekarang yang kedua yang ini dulu. Nah, yang seperti karet gelang. Seperti karet gelang tebel. Ya, ini adalah perineurium. Lah yang epi yang mana berarti? Ya, tanah hitam. Itu adalah epineureum. Jadi mulai dari sini sampai ke tengah-tengah sini juga, ini juga epi. Pokoknya luarnya peri. Luarnya perineurium. Jadi berarti ini epineurium. Oke ya. Lalu yang B ditanya, seluruh bentukan di dalam lingkaran kuning. Jadi seluruh ini yang dibungkus oleh perineurium ini namanya apa? Ada namanya. Iya, fasikel saraf tepi. Jangan lupa belakangnya ya. Karena istilah fasikel itu juga ada untuk otot. Ya, jadi ini fasikel saraf tepi. Jadi kalau ditanya yang ditunjuk misalnya yang perineurium ya misalnya ya, ditunjuk pakai panah merah. Misalnya nama khusus jaringan ikat yang ditunjuk panah merah, misalnya jawabannya kan perineurium. Membungkus bentukan apa? Iya, fasikel saraf tepi. Tuh ya. Nah, satu buletan ini deh, ini tuh adalah satu nervus, misalnya ya, nervus apa tadi ischiadicus misalnya. Nervus ischiadicus kan bakalan bercabang lagi kan, menjadi apa? Sama tibialis. Ischiadicus tuh bukannya masih menjadi femoralis ya? Tibialis sama peroneus communis. Udah. Nah, ini misalnya ya, baca ini kenapa kok dia terbentuk dalam fasikel-fasikel misalnya? Yang ini itu misalnya tibialis, yang ini peroneus misalnya. Terus nanti dia nyambung lagi peroneus communis. Jadi apa? Nah, nanti misalnya ini yang superficial tuh yang ini, yang kayak gitu. Jadi memang nervus itu bercabang-cabang kayak kabel karena memang di dalamnya itu udah sendiri-sendiri gini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ya. Nah, ini ya, ini tuh ada suatu. Ini tuh kalau ini khas selnya nih adalah sel neuron. Kenapa kok saya bisa bilang itu neuron? Neuron itu khas sekali, selnya besar, intinya open face type, benar-benar open face type. Bulan inti bulan open face type. Nukleologusnya sangat jelas. Jadi sel neuron itu selalu open face type. Mulai kita lahir sampai kita meninggal nanti kita udah tua. Neuron itu selalu open face type. Dia nggak akan pernah intinya berubah menjadi dense chromatin type. Nggak kayak fibroblast menjadi fibrosis tidak. Karena dia selalu muda. Kalau dia masih berfungsi dengan baik ya dia selalu open face type. Gitu ya. Oke, nah ini ada neuron, tapi kok luarnya adalah jaringan ikat. Luarnya jaringan ikat ini bukan di sistem saraf pusat ini pasti di sistem saraf tepi pasti karena lihat luarnya ada sabut-sabut kolagen. Jaringan ikat ada lemak nih di sini. Nah, neuron apa? Kok ada sel neuron di saraf tepi? Bukan saraf tepi ya, di
tepi. Sistem saraf tepi ya. Ganglion. Jadi ganglion itu adalah kumpulan dari perikarion atau badan sel neuron yang ada di luar sistem saraf pusat. Makanya dia masuk ke sistem saraf tepi. Normalnya perikarion itu hanya ada di saraf pusat, di otak besar, otak kecil atau cerebrum yang spinalis ya. Kecuali ganglion. Ganglion itu adalah kumpulan perikarion yang ada di luar sistem saraf pusat. Ya. Ganglion kan ada dua. Ganglion otonom sama ganglion spinalis. Kalau ganglion spinalis letaknya di mana secara anatomi? Iya, perivertebra. Perivertebra di setiap segmen ini ada ya. Di paravertebra atau perivertebra ya di sampingnya. Itu ganglion dorsalis atau ganglion spinalis sama ya. Kalau ganglion otonom ada di mana? Di tubuh kita. Mana? Dinding usus ada. Benar. Mana lagi? Jantung. Dinding lambung ada. Jantung ada. Mana lagi? Yang auto. Medula adrenal ada. Benar. Jadi prinsipnya ada. Prinsipnya apa? Ganglion otonom itu ada di dekat organ otonom. Nah, yang involunter. Ganglion organ otonom apa aja sih? Jantung, terus pencernaan semuanya otonom, atau polosnya kan otonom ya. Yang involunter. Terus misalnya kelenjar ya. Kelenjar itu kan keluar sendiri, nggak bisa kita suruh kan. Misalnya di kelenjar liur, di pankreas, itu pasti ada ganglion otonom. Ya, kemudian ada di kelenjar-kelenjar endokrin seperti tadi contohnya adrenal ya. Adrenal itu kan kelenjar endokrin. Ada pasti ganglion otonom ya. Jadi prinsipnya ganglion otonom itu ada di dekatnya organ atau di dindingnya organ otonom. Nah, yang ini kira-kira ini ganglion dorsalis atau ganglion otonom? Dia ada di ini. Terus contoh apa? Ciri kedua ya dari lokasinya. Ciri kedua adalah kita lihat neuronnya. Neuronnya itu kalau ganglion spinalis, neuronnya itu banyak, kelompoknya itu pasti banyak, dan ukurannya itu sangat bervariasi. Ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil. Ya, ukuran dari neuronnya ini. Serta ada satu lagi ciri-ciri yaitu dilihat dari sel satelitnya. Apa sel satelit itu? Sel neuroglia. Satelit sel satu sel neuroglia yang ada di ganglion yang letaknya itu mengitari neuron kayak gini. Mengitari neuron. Ini ada satu ya. Ini ada dua. Nah, kalau ganglion spinalis, sel satelitnya itu banyak. Satu neuron ini bisa dikelilingi oleh banyak sel satelit. Kalau ganglion otonom, sel satelitnya sedikit. Jadi saya ulang ya. Pertama dari lokasinya, kalau ganglion spinalis itu di dekatnya medula spinalis ya. Kalau ganglion otonom itu di dekat organ otonom. Jadi sekitarnya itu bisa aja otot jantung, sekitarnya ini kelenjar, sekitarnya ini otot polos, sekitarnya ini jaringan ikat kayak gini biasa, itu berarti ganglion otonom. Yang kedua, ukurannya. Kalau ukurannya besar, ada yang besar banget, ada yang kecil dan jumlah selnya banyak, itu berarti ganglion spinalis. Terus sel satelitnya, kalau sel satelitnya banyak berarti ganglion spinalis. Kalau ganglion otonom ukuran selnya hampir sama dan sel satelitnya sedikit. Dan berarti ini apa? Otonom. Ganglion otonom. Coba kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi sel neuronnya itu banyak kelompoknya. Lihat sel satelitnya gimana? Banyak. Lalu ukurannya bagaimana? Ini yang sangat besar, bervariasi. Ini yang sangat kecil. Ya, itu bedanya ya. Dan saking ini banyaknya kita kadang-kadang nggak bisa melihat sekelilingnya ini apa ya.
kelihatan di sel badinya. Nah, nama sel neuron ini yang ada di ganglion otonom maupun ganglion spinalis, nama sel neuronnya itu sama dengan nama organnya. Jadi kalau ini ditanya nama selnya, berarti ini sel ganglion spinalis. Nah, kalau ini ditanya nama selnya, berarti ini sel ganglion otonom. Itu nama neuronnya. Ini yang sitoplasma bercak-bercak ini. Ya, jadi sel badis itu adalah organel, kumpulan organel, ya, yang tampak sebagai bercak-bercak hitam di sitoplasma dari neuron. Gitu ya. Oh, kalau sel satelit ini yang kecil ini. Oh, ini ya. Ini satelit kalau ini. Iya. Biasanya kita kalau yang kita ganti sel gangliannya kita tanya sel besar yang ditunjuk. Ya, kalau sel satelitnya sel kecil yang ditunjuk. Ya. Jadi dari nanti nggak salah ya. Memang kadang-kadang kalau panahnya dari sini juga besar ya. Misalnya kalau panahnya dari sini ke sini ya. Ini yang ditunjuk yang satelitnya apa yang semuanya gitu ya. Ya, oke. Ya, nanti kita sampai itu aja. Sebelumnya. Ini cuma dikit. Ini terus ini. Iya. Salah satunya cuma dikit. Mana? Ini. Bukan. Nah, ini adalah sel jaringan ikat aja. Karena di antara ini juga masih ada jaringan ikat. Kalau sel satelit itu harus nempel di neuron kayak sel swan gitu. Kayak sel swan ya. Jadi dia itu termasuk neuroglia. Tapi sel swan tadi kan satu sabut saraf hanya satu sel swan, ya kan? Karena satu segmen myelin itu diproduksi oleh satu sel swan. Nah, kalau ini sel satelit itu banyak. Kalau ganglion otonom lebih sedikit daripada sel satelitnya lebih sedikit daripada ganglion spinalis. Ini lebih banyak banget. Ya. Jadi kalau 3 dimensinya sel satelit itu seperti choco chips misalnya ya. Saya adik-adik punya apa? Bolu cookies bulat gitu ya, bulat kayak bakso tapi roti, terus ada choco chipsnya gitu. Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau dipotong 2 dimensi dia kayak gini. Tapi aslinya dia itu merata gitu di seluruh permukaan selnya. Ya. Oke, ini sekarang ya. Nah, kalau ada lihat jaringannya, saya tanya dulu jaringannya. Jaringan apa? Oh, otot lurik. Otot lurik. Ini ada garis bilateralnya dan dia tidak bercabang dan intinya di tepi. Intinya di tepi ya. Jadi ini otot lurik yang ditunjuk adalah bentukan seperti ini. Nah, apa ini? Iya, motor end plate. Ya. Motor end plate. Jadi itu adalah akhiran akson yang nempel di membran sel otot lurik. Ya. Makanya saraf itu bisa menginervasi otot. Karena ada motor end plate ini ya. Ini pewarnaannya dengan perak, Ag, pregnasi atau silver stain ya, atau pewarnaan perak. Lanjut ya. Bentukan yang berada dalam lingkaran. Ini jaringan apa ya? Seluruhnya ini coba lihat sel-sel yang bertumpuk-tumpuk ini. Kira-kira ini di organ apa? Ini adalah organ kulit. Kulit. Udah dapat belum? Belum. Belum. Membran. Belum. Ini adalah kulit yang selnya tumpuk-tumpuk. Ini adalah epidermis. Yaitu tersusun oleh epitel. Kita masih udah dapat. Epitel berlapis squamous atau pipi bertanduk. Tapi tanduknya nggak kelihatan ya. Ini fotonya fokus banget ke sini ya. Tanduknya itu di luar-luar sini ya. Jadi ini tuh epitel berlapis pipi atau
epidermis. Jadi hubungan antara dermis dan epidermis itu nggak lurus, dia itu nonjol-nonjol bening. Dermis dan epidermis kita itu. Nah, di setiap tonjolannya itu ada suatu reseptor. Nah, ini reseptor yang kayak angin puting beliung. Kayak angin puting beliung. Apa namanya? Ya, lanjut. Bukan corpus kok namanya. Ya, corpusculum Meissner. Ya, Meissner. Corpusculum Meissner. Jadi dia adalah reseptor. Ini. Nah ini. Corpusculum kayak angin puting beliung, kayak angin apa atau lopan ya. Nomor berapa itu? Nomor 19. Meissner, corpusculum Meissner. Fungsinya adalah untuk merasakan raba halus pada kulit kita ya. Jadi dia letaknya adalah di bagian dermis yang menonjol ke epidermis. Itu ya. Jawabannya yang B akan merupakan suatu reseptor atau boleh juga dijawab akhiran saraf aferen, bukan efren ya, aferen. Boleh dijawab reseptor, boleh dijawab akhiran saraf aferen boleh. Nah ini loh, di sini loh tadi nih. Di sini ya. Epidermisnya itu yang ini. Ini epidermis ya deh ya. Berarti yang bawah ini apa? Nggak ada epidermis. Ini kan epidermis. Kalau Meissner tuh di sini loh, di tonjolan-tonjolan ini loh. Tadi Meissner ada di sini. Berarti ini apanya? Dermis. Nah yang ini apanya? Iya, jadi epidermis itu dari sini sampai ke tanduknya sini. Dari sini sampai sini ini epidermis. Yang khusus yang ini tuh keratinnya atau lapisan tanduknya. Nah yang Meissner tadi letaknya di tonjolan dermis ke epidermis di sini di tonjolan sini kalau mau nyari Meissner ya. Nah sekarang yang ditunjuk yang lebih ke dalam Meissner tadi ya. Iya, ini apa? Corpus atau corpusculum Vater Pacini. Vater pakai V ya. Vater Pacini. Dia letaknya lebih ke dalam lagi antara dermis dan apa? Ini. Kalau kulit itu yang isinya jaringan apa sih ini? Bolong-bolong ini jaringan apa? Lemak. Kulit yang isinya jaringan lemak ini namanya apa? Di bawahnya dermis berarti apa? Subkutan atau hipodermis. Betul, subkutan. Subcutaneous fat. Subcutaneous adipose tissue. Nah, corpusculum Vater Pacini ini letaknya biasanya di situ, di perbatasan antara dermis dan hipodermis atau di hipodermisnya. Fungsinya apa? Untuk tekan, untuk reseptor tekan, misalnya dicubit, ya terus dipijet, ya ditekan. Itu Pacini ya. Kalau Meissner tadi halus, enggak nociceptor tuh nyeri ya. Kalau nociceptor itu free nerve ending. Afferent untuk nyeri itu dari histologi kita nggak bisa ngelihat, jadi nggak mungkin ditanya. Itu tidak berkapsul ya, nggak kelihatan ya. Ya begini, elus. Iya, makanya dia lebih superficial ya. Kalau ini tuh ditekan, misalnya kayak dicubit, dipijet, udah. Oke, sekarang ini lihat adik-adik ada organ yang histologinya seperti ini. Ada. Iya, jadi ini kita sudah masuk ke SSP ya, sistem saraf pusat. Adik-adik bisa lihat gray matter-nya di dalam seperti kupu-kupu, sedangkan white matter-nya di luar.
medula, ya. Yang B itu Atasia alba atau cortex. Jadi kalau di mainstream, korteksnya alba, medulanya di sea. Ya. Kalau di cerebrum dan cerebellum kebalikan. Sediaan apa tadi? Ya. Kalau kayak gini aja tahu nggak ini? Iya. Kanalis centralis. Ya, ini medula spinalis. Ini dikelilingi oleh grisea. Kok tahu grisea? Ini ada perikarium. Ya, ini perikarium. Jadi ada suatu lumen yang dilapisi oleh sel-sel yang berjejer-jejer, lalu dikelilingi oleh grisea. Taunya grisea ada perikarium. Udah pasti langsung kanalis centralis. Nah, nama sel-sel yang mengelilingi ini apa? Nama sel-sel yang mengelilingi. Ayo, nyata. Itu neuroglia. Dia merupakan salah satu neuroglia yang mengelilingi. Nah, namanya sel ependin. Sel ependin itu adalah neuroglia di SSP ya, di SSP yang fungsinya itu mengelilingi ruangan-ruangan di SSP. Kelihatan nggak? Ada ruangan apa aja? Kalau di mesin ada kanalis centralis. Kalau di otak ada ruangan apa? Di dalamnya otak itu ada ruangan apa? Ventricle. Ventricle itu dindingnya dikelilingi oleh ini sel ependin sama kayak kanalis centralis. Jadi isinya sama juga. Ventricle dan kanalis centralis itu sama-sama isinya adalah ya CSF, cairan cerebrospinal atau bahasa Inggrisnya cerebrospinal fluid ya. Jadi yang B jawabannya CSF ya, atau cerebrospinal fluid boleh. Lanjut ya. Oke, bisa ini apa? Bercak di sitoplasma. Iya, Diesel body. Nah, itu. Terletak di dalam sel. Nah, yang jelas ini sel apa? Sitoplasma. Aku bilang tadi di ini. Neuron kan? Tapi kita nggak tanya ini neuron enggak. Kita tanya ini nama neuronnya apa? Enggak. Tadi adik-adik sudah kenal satu jenis neuron yang tadi. Yang kumpulan neuron yang ada di saraf kaki tadi. Apa neuronnya namanya? Sel apa? Yang punya sel satelit tadi yang dikelilingi sel satelit. Sel ganglion otonom dan sel ganglion spinalis. Oke. Nah sekarang ada lagi nama-nama neuron yang di SSP. Ini kan kita udah masuk SSP ya. Saya cek dulu. Nama neuron di cerebrum. Namanya sel apa? Sel Page boleh. Sama sel piramid. Nama utama sel neuron utama di cerebrum adalah sel piramid. Sel piramid yang ukurannya paling besar baru dinamakan sel Page. Sekarang nama neuron di cerebellum sel apa? Nama neuron di cerebellum depannya P. Perikarium itu semua badan sel neuron ini semuanya namanya perikarium. Ya, sel Purkinje ya. Cerebellum. Sel Purkinje ya. Sekarang nama neuron di medula spinalis. Nama neuron. Bukan ganglion. Kalau ganglion juga ganglion. Ini di medula spinalis. Namanya apa? Sel apa? Sel base kan di cerebrum. Apa ya? Sel anterior horn cell atau sel cornu anterior. Jadi sebenarnya nggak cuma anterior horn cell ya. Medula spinalis itu dibagi menjadi ada cornu anterior, ada cornu posterior, terus di beberapa segmen itu punya cornu lateral. Yang punya cornu lateral tuh nggak di semua segmen, ya. Adik-adik belajar lagi anatominya. Nah, yang di cornu anterior, neuronnya namanya sel cornu anterior, dan itu neuronnya itu besar-besar, seperti ini besar-besar.
ada di kornu anterior dari microspinalis. Ya. Iya, ini jawabannya adalah anterior horn cell atau sel kornu anterior. Next ini. Yang A jawabannya nisel Jadi letaknya itu di sekitar sini deh. Iya, kornu anteriornya yang besar ya. Kornu anterior yang besar. Kalau yang kuku-kuku yang bagian belakang biasanya kuku itu kan menyempit ya. Itu kornu posteriornya. Nah di sini ada neuron di sini gede-gede. Kalau dibandingin dengan yang posterior, di sini itu lebih gede-gede. Itu namanya sel kornu anterior. Kalau di zoom itu kayak gini bentuknya. Ya. Bentuknya itu poligonal, bisa segi 4, bisa segi 3, bisa segi 5, segi 6, dan selnya besar kayak ini. Serta sifatnya multipolar. Artinya multipolar adalah punya banyak dendrit dan satu akson. Itu ya, jadi jawabannya ini sel kornu anterior. Nah kalau yang kayak gini-gini ini apanya berarti? Sel glia, ya. Astrosit itu namanya astrosit. Sel glia Astroboy. itu Itu yang bunder-bunder di luar astrosit. Astrosit bukan astroboy. Yang B tadi jawabannya kepotong. Yang B itu anterior horn cell. Bukan, betul. Terletak dalam apa? Apa saya nama-nama sel glia tadi udah satu sel yang di saraf kemih tadi udah tahu sel Schwann. Ya, terus tadi udah tahu sel glia yang melingkupi ruang-ruang yang ada di SSP tadi, sel Ependym, apalagi terus? Hah? Termasuk yang ada astrosit, apalagi oligodendrosit, ya. Ada satu lagi mikroglia. Nah, itu adalah nama-nama sel neuroglia. Itu bisa ditanyakan semua. Nah, gimana ciri-cirinya? Kalau yang open face gini adalah astrosit. Kalau yang dextromatin adalah oligodendrosit. Kalau dextromatin bulat, intinya bulat dan dextromatin berarti itu oligodendrosit. Kalau intinya bulat tapi open face berarti itu astrosit. Kalau intinya lonjong atau pipih berarti itu mikroglia. Ya, tepos. Ya, itu adalah ciri-cirinya neuroglia. Hah? Ya, oke. Jadi neuroglia, kalau intinya bulat tapi open face, berarti itu astrosit. Kalau intinya bulat tapi dense, berarti itu oligodendrosit. Kalau intinya nggak bulat alias lonjong atau pipih, berarti itu mikroglia. Hah? Mikroglia, nggak bulat. Nah di sini nanti ada di slide berikutnya. Di sini pas nggak ada mikroglia. Mungkin kayak gini ya. Nah kayak gini ya, penyet kayak gini. Ini mikroglia. Tapi ini kurang jelas ya karena agak sama-sama. Nanti di slide berikutnya ada. Nah, tapi khusus astrosit kita bagi lagi menjadi dua. Ada dua macam astrosit. Apa aja? Apa aja? Astrosit protoplasmik dan astrosit fibros. Nah, gimana? Sama-sama inti bulat open face type, namanya astrosit kan sama-sama inti bulat open face type. Yang membedakan adalah letaknya. Kalau astrosit protoplasmik letaknya itu di grisea, substansia grisea. Kalau astrosit fibros letaknya itu di alba. Lah, bagaimana terus pertanyaannya gimana membedakan grisea dan alba? Kalau ada lihat di slide ini grisea atau alba? Kenapa? Ada perikarionnya. Kan itu alasannya. Ada perikarionnya. Bener. Kenapa? Kenapanya salah? Bukan padet. Enggaknya. Enggak. Ada perikarium. Ada perikarium. Loh, mana perikariumnya? Itu. Nah, yang ini ditunjukkan perikarium. Berarti ini grisea. Coba kita kembali ke slide yang ini ya. Kalau black matter Ini grisea. Coba yang alba.
Barbie sama Nah ini grisea semua ya. Ini albanya ada kelihatan sedikit ya. Jadi ini perikarion nah besar kayak gini ya. Ini perikarion. Ini juga perikarion. Perikarion itu sel neuron ya, badan sel neuron. Jadi ada intinya ya, ada intinya, ada sitoplasmanya. Kadang-kadang kita bisa melihat di sel body kalau pas bagus kita bisa lihat di sel body. Perikarion sel Ya. bodinya, Itu selnya, perikarion. sel Nah, bodi semua selnya. jadi kalau saya tunjuk sel ini, jawabannya apa? Astrocyte. Kurang. Ya, astrosit protoplastik. Kalau ada yang jawab astrosit fibros berarti salah. pencet apa? Lemak itu Tuh, sama sel dia. Astrosit itu bagian dari sel dia. Saya tanya lagi. Sudah ya. Jajanan Lanjut. Sudah tahu ini langsung jawab. iya. FND. Yang B, masam. karena desentralis. Yang C, 19 final. Jadi cuma kelihatan bulat gini aja kalian udah tahu ini medulla spinalis. Nggak usah lihat kupu-kupu, nggak usah lihat apa ya. Ini tok ini tok. Di tempat lain nggak ada yang kayak gini. Terus kalau gini Yang asal pai. Pendim. spinal kan. Pendim itu juga neuroglia ya. Terus itu neuroglia, pendim neuroglia ya. Apakah ini Oligodendros itu neuroglia. Sel swat juga neuroglia ya. Lanjut ya. Jadi sekarang ini cuma ada di medulla spinalis. Kosong lingkaran. Ini masih bisa. Ependim ini ependim ini inti-intinya bro. Iya, salah ependim. Lanjut ya. Oke ini. Nah, Iya, astrocyte gak sih? Iya. kalau di spin iya. Tapi kalau di otak Oh. tadi ini Yang merah itu kan kayak Ya, di seperti ikutin ini. terus jasa tinta kenapa protoplasmi? Mana perikarionnya? itu di atas itu. Ya. Oh, Jadi terus harus apa? jeli ya, ini ada Merah perikarionnya. oligodendrocyte. Astrosit Yang merah protoplasmi. oligodendrocyte. Betul. Saya lihat tunjukkan merah. Oligodendrocyte. Apa? Iya. Oligodendrosit. Nah ini kayak Yang gini. A Ini jawabannya neuroglia, ya. protoplasmic Lonjongkan. astrocyte. Yang B Ini juga jawabannya neuroglia. oligodendrocyte. Bisa ya. Oligo ini warna merah. Oligodendrosit. Bisa ya. minggu paling atas? Oligodendrocyte. Satu. Nggak dibagi lagi. Oke lanjut. Panah hitam. Betul. Oligodendrosit. Yang B. Panah merah. Ya, mikroglia pada bagian ya substansia grisea. Berarti harus ada perikarion. Ini ya ini perikarion. Nah di sini ada batas. Nah yang ini yang atas ini sudah masuk substansia alga. Jadi kalau saya tunjuk sel ini Pemain Barca Pak. apa ya? Ya, astrosit fibros. Kalau saya tunjuk ini iya, oligo. Jadi oligo itu walaupun di alga, walaupun di grisea sama-sama namanya ya. Sama-sama oligodendrosit, tidak ada bedanya. Oke ya. Dan terus kalau saya tanya ini namanya sel apa? Sel lama. Iya, anterior bone cell. Nih, untuk ya ini perikarionnya ini namanya adalah anterior bone cell. Karena ini bentuknya kayak gini besar, bentuknya poligonal ya, bisa segi 4, segi 6, segi 7 ya. Iya. Ini mikroglia. Kalau grisea ini jelasnya ya.
sama. Ini open apa close? Bandingkan sama yang lainnya. Open. Oh, open Nah, lagi. ini Open beda. Itu begini. yang ini Astroset. beda. Astroset berarti. Astroset. Jadi ini masih ini yang close. Astroset. Astroset. Berarti ini bukan oligodendrosit karena ini Protoplasmik astroset. astrosit sama. Protoplasmik. Protoplasmik. Protoplasmik, astrosit protoplasmik. Yang warna merah? Itu mikro. Iya, mikroglia. Mikroglia. Ya. Ini juga anterior bone cell ya ini ya. Perikarion anterior bone cell. Lanjut ya. Iya, astrosit. Astrosit semua astrosit. Tuh. Sekarang ini lanjutnya ya. Sel yang ditunjuk. Ah, kecil banget. Apa cok itu gak kelihatan? Mana? Iya. Tapi dia zoom out. Kecil Ada banget. sel. Iya. Ini apa? Diameter. Sel tadi. Nah, ini kan kornu anterior. Nah, di sini banyak anterior horn cell. Ini ya. Ini semuanya anterior horn cell. Nah, ini yang di sini posterior, ini posterior horn cell. Kalau ada diperhatikan, yang di posterior lebih kecil-kecil daripada yang di anterior. Itu. Nah, Kalau B posterior yang ada kecil. bagian Iya. bagian diameter atau medula ini. Oh, what? Bukan medula spinalis, kalau medula spinalis itu sediaannya. Nah, kalau bagian kita maunya itu stansia grisea atau alba atau medula atau cortex. Ya. Nama sel, nama selnya. Enggak. Kalau tanya sel yang ditunjuk ya nama selnya. Anterior horn cell. Sel Yang A piramid, jawabannya anterior horn cell. anterior horn cell. Yang B jawabannya Apalagi ada Greenater. Yang C spinal cord atau medulla spinalis. Gila, lengkap banget. Apa? ya. Yang D apa yang D? Gak ada buku. Sel yang ditunjuk. Nah, ini Astrosit. astrocyte. Fibros astrocyte. Astrosit fibros. Pada bagian white matter. Ya. Sediaan apa? Substansia al. Sediaan apa? Sediaan apa? Nah, ini Sekarang Peri ada vascular pakai space. ini. Wah, Ini adalah dari ini kan pembuluh darah. Nah, ruangan di sekitar ya perivascular space. Nah, sediaan. Nah, kalau ditanya sediaan, kalian harus Jawab mikir aja, ini Raf. sediaannya apa? yang A jawabannya perivascular space. Cerebrum. Yang B sedian cerebrum. cerebrum. Bener loh, kok tahu? Emang yang cerebellum gak ada vaskular? Spin gak ada vaskular? Nah, Cerebellum. gimana? Lihat neuronnya. Kecil. Kalian lihat neuronnya. Mana ya neuron? Yang Ini hitam. neuronnya Hitam. kayak layang lah. Layang. Oh, Segitiga. Nah, itu. ini sel piramid. Segitiga. Jadi ini cerebrum. Cerebrum. Piramid sel cuma ada di cerebrum. Lanjut. Nah, cerebrum lagi berarti. Segitiga kan? Yang A jawabannya piramid sel. Sel piramid Nah, terletak pada bagian Greenater nggak sih? enggak bagian Greenater. substansia grisea atau Sediaan WEG cerebrum. sediaan baru cerebrum. Cerebrum sediaan. Ini contoh yang seperti tadi ya, ini vaskular ya. Vaskular ini apa pembuluh darah dan perivascular space. Nah, ini vaskular. Ini kalau ini koyak ini artefak ruangan ini ada koyak sedikit koyak. Koyak sedikit. Nah, sekarang ini kan ada neuron ya, ada neuron, tapi ada dua yang paling Tunjuk. besar.
sel bed, Iya, berarti yang A lapisan jawabannya sel gray bed. matter. Gray Pada matter. lapisan Yang A jawabannya sel bed, lapisan yang bukan bagian. yang B jawabannya Jadi gray sel bed matter, ini emang Sediaan khusus, cerebrum. ya. C cerebrum, Dia hanya C ada itu pada cerebrum. Ya, lapisan cerebrum. piramid dalam atau internal piramida layer, ya. Boleh jawab pakai bahasa Indonesia, boleh bahasa Latin, boleh bahasa Inggris, boleh. Arab. Ini apa? Ini gray matter. Gray matter. Kalau white matter isinya apa? Sediaannya, iya. Miring Kan udah pasti sel bed. nggak ada Berarti perikarion. Perikarion yang kelihatan Jadi tebal. substansia berdiseranya dari cerebrum itu sebenarnya ada berapa lapisan? 6. Diameternya cerebrum itu sebenarnya ada berapa lapisan? 6. Tapi lapisan-lapisannya itu tidak berbatas jelas. Tidak bisa dilihat jelas, tidak jelas batasnya. Tidak seperti cerebellum. Kalau cerebellum, diameternya cerebellum itu ada berapa lapisan? 3. Diameternya cerebellum itu berapa lapisan? 3 dengan batas yang jelas. Jadi kalian kita tanya ini lapisan apa, lapisan apa, lapisan apa? Enggak. Kecuali kalau ini cuma kayak gini cell base, karena pasti kalau cell base lapisannya pasti piramid dalam. Tuh ya. Ruangan yang ditunjuk, nah ruangan. Ini sel apa sih? Piramid. Piramid Iya. tulisan. Nah, ruangan di sekeliling Space. sel neuron atau sel Perineal piramid. space. Iya, perineal space. Sediaannya apa? Karena ini piramid, berarti Cerebrum. 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 A-nya jawabannya perineural Jadi bisa space. loh, kita nggak nanyain sel piramidnya, kita nggak nanyain apanya, tapi jadi harus tahu bahwa ini sediaan cerebrum. Kalau yang bawahnya itu perivascular space. Yang merah. Ya. Oke, nah sekarang ini ya. Tadi ini. Ini Ini apa? cerebellum. Panah merah pada lapisan Organnya. granular. Iya, Cerebellum. Ah, ini cerebellum. Iya, cerebellum. Ya, pucat ya. Lalu lapisan sel-sel putihnya baru ke gelar. Baru pucat lagi. Ya. Apa ini Raf? Oke ya, kita lihat satu-satu. Panah merah. Merah. Ini granul. Lapisan granular layer. Granul. Sel yang ditunjuk warna hitam. Sel ini. Ini khas banget ya dia. Khas banget. Di cerebellum. Bentuknya itu bulat seperti gentong. Terus dendritnya itu bercabang-cabang di sepanjang lapisan yang hijau ini. Ini lapisan apa? Yang hijau ini lapisan apa? Molekular. Ya semuanya kompleks deh, dari sini sampai sini molekular, lapisan molekular. Jadi yang namanya korteks cerebellum itu tadi ada berapa? Iya. Layer 3 layer, yaitu 1 molekular, 2 lapisan sel uriner atau lapisan ganglioner, yang ketiga lapisan granuler. Itu korteks alias substansia grisea. Nah, di dalamnya lagi berarti ini apanya? Medula alias substansia alba, ya. Substansi alga. Bagian yang ditunjuk warna biru bagian berarti iya, substansia alba atau medula. Sediaannya apa ini? Cerebellum. Cerebellum. Yang A jawabannya Karena gambar yang sama Telat, ya. telat. Tapi kita tanyakan Telat. Nah, ini apa ini? lapisan-lapisan diameter. Diameter. yang panah kuning. Kuning. Merah. Merah. Oh. Merah diameter. Arachnoid space. Enggak garisnya. Oh, dura nggak sih? Epidermal. Arachnoid mater. Mater, yang kuning arachnoid mater, yang merah pia mater. Sama ya. Panah merah yang Sediaan masuk ke dalam cerebellum. lupus. Ya, ini kan virus. Iya, mater. Ini kan virus kan. Cerebellum udah pernah tahu belum? Kan virusnya banyak ya. Ini sih. Ini. Iya. Arachnoid. Sediaan
Jadi kayak gini deh, ini kan ada dua lapisan ya. Ini apa nih? Ini Coba dengerin cerebellum. ya. Ini arachnoid ya. Bukan Nah cerebellum. yang ini tuh juga kiamater. Nah ini juga Cerebellum yang masuk. kecil. Ini kayak Hah? gini juga ada Cerebellum yang dua kecil besar. besar. Otak Yang besar atas atau ini otak kecil? arachnoid mater, Besar. yang bawah Belum kecil. yang dodok ini kok nggak nempel? Iya nggak apa-apa. Ini karena harusnya itu nempel pada keadaan hidup nempel. Tapi karena kalau kita bikin sediaan itu ada shrinking, ada penyusutan. Jadi makanya ada ruang-ruang, ada perivascular space, ada perineural space. Aslinya space-space itu nggak ada. Aslinya tubuh kita tuh nggak ada bolong-bolong, rongga-rongga nggak ada ya. Kecuali memang rongganya itu bisa diisi air, diisi darah, diisi apa gitu. Aslinya nempel. Nah tapi karena waktu pembuatan sediaan tuh ada dicelup ke alkohol, ada dicelup ke parafin, dia ada shrinkage, menyusut, ya menyusut ya, kecil gitu. Jadi ada kayak ruang-ruangan. Oke, lanjut ya. Nah, ini organ apa? Iya. Ya, ini kan belas finalis ya. Nah, ini kan ada 3 lapisan ya, dia. Yang ini 1, terus yang Yang ini paling biru 2, dura. terus yang ini. Dura, bagian Nah, dari ditanya itu beli nih yang paling luar. Iya, meninges, meninges. Meninges. Nama khusus jaringan dengan paling berat. Jadi dura mata itu emang paling tebel. Ya. Nah yang B jawabannya apa? Meninges, Ya enggak lah ya. meninges, Arachnoid. Ya. meninges. Siapanya yang B kelamaan, boy. Nah bagian dari yang B jawabannya apa? Meninges, Enggak. meninges. Apa? Enggak. Jadi dura. Salah, bukan arachnoid, meninges. dan dia ini bagian meninges. Nah, bener meninges, meninges. Oleh titik. Kacau. Emang kayak Bagian meninges dari ya? meninges. Iya. Meninges. Lanjut ya. Nah, Oke, sekarang ini sama ini ya. Sama ya. Nama khusus jaringan yang ditunjuk panah kuning. Dura mater. Ruangan yang ditunjuk panah merah. Ya, betul. subarachnoid Ya, karena space. ini kan dura. Ya, terus ini arachnoid. Nah, ini tuh adalah ruangan di bawahnya arachnoid yang biasanya itu memang dilintasi pembuluh darah besar ya. Subarachnoid space. Oh enggak, ini karena miskin. Ini miskin. Nah kalau sinus sagittalis itu sebenarnya subdura bukan subarachnoid. Jadi sinus itu subdura. Ya, ruangan di bawah dura antara dura dan arachnoid bukan subarachnoid. Ini sekarang ya bentukan yang ditunjuk. Jadi ini itu adalah pembuluh darah. Ya, ini pembuluh darah kapiler. Terus dia itu dikelilingi sel-sel. Sel apa ini kira-kira? Hah? Sel kayak yang Epitel. mana? Iya, ini sel ependym. Appendix. Ini sel ependym. Tapi dia mengelilingi kapiler gini. Mengelilingi kapiler yang banyak Yang yang bentuk belum sel. Ayo. Kan banyak pembuluh darah ya, toh? Ini apa ini appendix berarti? Appendix. Choroid Ya. plexus. Plexus choroideus. Plexus choroideus fungsinya apa, B? Produksi sel-sel. Dan dia biasanya berada di dinding dari ventricle otak, di dinding ventricle lateralis, di dinding ventricle ketiga, keempat. Itu ada plexus choroideus. Ya. Jadi plexus choroideus itu sebenarnya adalah plexus kapiler. Plexus kapiler yang dilingkupi oleh sel-sel ependym dan fungsinya memproduksi CSF. Loh. Lalu ada jalan terbuka loh. Ada di Kampret sana emang. kan? Histologi sukses. Oke, kalau begitu, Sukses histologi. adik-adik bisa muter